Halo Sobat Pans, kali ini kita bakal bahas salah satu saham perbankan BUMN yang gak asing di telinga kita, yaitu saham BBNI. April tahun 2025 ini ada banyak kabar menarik dari BBNI, mulai dari bagi-bagi dividen dan laporan keuangan mereka. BBNI sudah merilis laporan kinerja keuangan kuartal pertama tahun 2025 dan hasilnya laba bersih naik 1% secara year on year dan 4,4% secara kuartal, jadi sekitar 5,4 triliun. Namun begitu, margin bunga bersih mereka mengalami penurunan, turun 10 basis point secara tahunan dan bahkan 60 basis point secara kuartalan. Nah, apa penyebab dari penurunan ini? Ternyata penyebab utamanya adalah turunnya imbal hasil dari pinjaman valuta asing dan juga efek dari pembayaran subsidi KUR di akhir tahun 2024 lalu. Dan ada kabar baiknya, pengendalian biaya BBNI masih stabil. Biaya operasional mereka hanya naik 4% secara tahunan. Nah, ini prestasi, apalagi sebelumnya mereka sempat keluar banyak duit untuk pengembangan aplikasi super app mereka. Nah, setelah 2 kuartal penuh pengeluaran, akhirnya biaya operasional kembali ke level normal. Tapi sayangnya pendapatan non-bunga justru menurun. Hal ini disebabkan karena turunnya pendapatan non-inti, seperti pemutihan kredit, hasil dari perdagangan falas, dan premi asuransi. BBNI juga mengambil langkah bijak buat jaga-jaga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Salah satunya dengan menurunkan loan to deposit ratio atau LDR ke 93,4% dari sebelumnya 96,3%. Nah, ini artinya bank lebih konservatif dan nggak terlalu agresif menyalurkan kredit. Pertumbuhan kredit juga melambat, hanya tumbuh 10,1% secara year on year dan bahkan minus 1,3% secara kuartalan. Tapi ini sejalan dengan strategi mereka untuk fokus pada kualitas aset dan manajemen risiko. Nah, kemudian salah satu kabar menarik datang dari sisi dana pihak ketiga. BBNI berhasil dorong tabungan, naik 10% secara year on year, terutama lewat aplikasi digital mereka yaitu Wonder. Jadi aplikasi ini mulai menunjukkan hasil positif dan jadi senjata buat tarik dana murah dari nasabah. Lalu kemudian kita lihat dari sisi risiko. Cost of credit mereka atau COC turun ke 0,9%. Ini jadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir, artinya kualitas kredit mereka makin sehat. NPL stabil di 2%, walaupun LAR-nya sedikit naik ke 10,8%. Nah, tapi tetap aja, resiko utama masih datang dari lambatnya pertumbuhan global dan volatilitas falas. Apalagi BBNI punya exposure besar ke sektor ekspor dan pinjaman dalam mata uang asing. Oke, sekarang pertanyaannya, worth it nggak sih punya saham BBNI? Kalau dilihat dari sisi valuasi dan potensi jangka panjang, banyak analis menilai BBNI masih undervalue. Dengan stabilitas bisnis, dividen yang menarik, dan posisi mereka sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BBNI masih bisa dikatakan punya ruang tumbuh yang cukup luas. Nah, apalagi kalau Sobat Pans, tipe investor yang suka pegang saham buat jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi kombinasi antara pertumbuhan modal dan pendapatan dari dividen bisa jadi strategi yang oke banget. Nah, kesimpulannya, BBNI di tahun 2025 ini terlihat cukup stabil, walau ada tekanan di margin dan penurunan pendapatan non-bunga. Tapi dari sisi biaya, kualitas aset, dan likuiditas, mereka masih bermain aman dan cukup hati-hati. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.